Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengutus nabinya dengan agama yang benar, dengan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik benci dengan hal itu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang mulia ini, imamnya para rasul, yang paling mulia di antara para nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pada hari Ahad. Hari apa? Bukan hari Minggu. Ana sampai sekarang ana mau kasih hadiah. Siapa yang tahu kok bisa hari Ahad itu jadi Minggu? Padahal semuanya itu bahasa Arab. Dan semuanya itu bisa disebut diambil dari bahasa yang sama. Bahasa Suryaniyah kalau nggak salah. Senin, Isnin. Thulatha dari Thalatha. Arbi'a dari Arba'. Kemudian Khamis dari Khamsah. Kemudian Jumu'ah dikatakan Jum'ah karena tempatnya ijtima, tempatnya kumpul. Kemudian Sabat jelas hari Sabtu. Lalu kok jadi Minggu? Ya, fadhal. Santo Domingus. Kenapa? Ada apa dengan Santo Domingus? Dia yang ganti itu hari Ahad. Masya Allah. Namanya siapa? Santo Domingus. Barakallahu fikum. Makasih atas ilmunya. Nanti kita cari siapa Santo Domingus. Orang mana? Orang Surabaya? Bukan. Tinggalnya di Cibinong. Enggak, Santo Domingus itu. Tinggal di Cibinong. Ya, kita cari. Betul jemaah, kita ini harus belajar. Kok bisa berubah jadi Minggu? Kemana Ahad? Kita harus cari tahu. Karena banyak pembodohan-pembodohan terhadap publik yang kita tidak sadar dengannya. Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Ada berapa anak tangga mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, banyak yang jawab nggak ada hadiahnya. Tapi 3 anak tangga mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam 3. Awalnya Nabi ceramah nggak di mimbar. Awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah itu bersandar kepada batang pohon kurma. Kemudian ditawari oleh para sahabat untuk dibangunkan mimbar dari kayu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Maka dibangunkan mimbar
dengan 3 anak tangga. Ketika Rasulullah SAW ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar oleh Rasulullah SAW merintih. Ka'innu ka'anini sabi. Seperti tangisannya, seperti rintihannya bayi. Pohon pun merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia merasakan indahnya disandari oleh manusia termulia di muka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik mimbarnya, di setiap anak tangga mimbar, beliau mengatakan, amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali amin Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bertanya, ala madza amanta ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan wahai Rasul SAW? Nabi SAW menjelaskan, lamma raqitu darajal ula. Ketika aku naik ke anak tangga pertama, ja'ani Jibril. Datang kepadaku Jibril alaihissalam. Faqala, lalu Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Syaqi, celaka, melarat, sengsara seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan. Bisa hadir menghirup udara Ramadan. Bulan yang dicintai Allah. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan. Dosa-dosanya belum diampuni. Seakan-akan kita pakai baju kotor. Kotor habis kehujanan. Kena lumpur. Lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci. Kita kasih pemutih. Kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci, keluar baju itu tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadan, dicuci sama Allah dosa-dosa hamba di bulan Ramadan, dia keluar dengan dosa itu tetap. Celaka. Fakultu amin. Maka aku mengaminkan doanya Jibril. Semoga celaka tuh orang. Kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu. Ternyata dia nggak masuk surga. Nih, pintu surga terdekat dia nggak bisa masuk surga. Maka celaka tuh orang. Fakultu amin. Kata Nabi SAW, maka aku katakan amin. Semoga celaka tuh orang. Yang orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Mau lewat pintu sholat. Mau lewat pintu haji. Mau lewat pintu jihad. Yang di depanmu kau hilangkan. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga paling mulia. In syi'ta fa'adhi' dhalikal bab. Kalau kau mau, sudah. Kau jangan masuk surga lewat pintu itu. Faqultu amin, kata Rasulullah SAW. Lalu Jibril berkata yang ketiga. Syaqiyun abdun dzukirtu indahu walam yusalli alaika. Faqultu amin. Celaka seorang hamba. Yang namamu, dirimu disebutkan di sisi dia. Kemudian dia tidak bersolawat kepadamu.
Faqultu amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Celaka jemaah. Antum dengar nama Muhammad, diam. Celaka antum. Katakan sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Bersalawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, bisa dibayangkan. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Ar-Ruhul Amin. Yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Sayyidul Mursalin. Niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Pada suatu hari, Al-Harith Al-Akli Awil Ukla, dia menangis ketika mengantarkan jenazah ibundanya. Alim ulama seharusnya tabah mendapatkan musibah itu. Seharusnya bersabar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mendapati dia menangis. Maka mereka pada berkata, lima tabki? Kenapa kau nangis? Walima la abki? Waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah. Bagaimana aku tidak akan menangis? Salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku. Ma'asyiral muslimin. Yang mendapatkan orang tuanya masih hidup itu pintu surga. Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim, di dalam 4 ayat, menggabungkan hak untuk dirinya dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu keberadaan manusia, keberadaan kita itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ketika kami ambil perjanjian kepada Banu Israel. Apa perjanjian yang Allah bikin dengan Banu Israel? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Itu perjanjian langsung yang Allah ambil kepada Bani Israel. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian menyembahlah Allah. Beribadahlah kepada Sang Pencipta. Dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Di surat Al-An'am ayat 51. Allah mengatakan, qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di surat Al-Isra yang keempat ayat 23 Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memutuskan, Allah telah mewajibkan kepada kalian, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah begitu memperhatikan hak orang tua. Setelah manusia memenuhi hak sang pencipta, Allah perintahkan kepada manusia supaya tidak lupa. Supaya sadar bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa nulis. Ada peran orang tua di sana. Apalagi peran seorang ibu. Allah secara khusus memerintahkan kepada manusia secara khusus agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita akan baca di surat Al-Isra tadi. Bagaimana Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya sampai ke masa yang sepuh, udah tua. Kita tahulah orang yang sudah sepuh, permintaannya aneh. Kalau tidak diturutin nangis. Ya. Allah katakan ketika kedua orang tuamu sudah tua renta atau salah satu di antaranya, fala taqul lahumā uffin. Jangan pernah engkau mengatakan uff. Ketika kau masih kecil, orang tuamu gagah, kau nggak berani membantah perintahnya, nggak ada yang berani. Kita ini yang masih ya seumur-umur anak, orang tuanya masih gagah, kita mau ngomong enggak, mau nolak perintahnya nggak berani, karena bisa digampar sama orang tua kita. Wala tanharhuma. Jangan kau menghardik keduanya. Karena sudah tua renta. Kadangkala tangannya sudah mulai bergerak. Kadangkala jalan dengan tongkatnya pelan. Cepetan. Subhanallah. Bapak ibumu kau katakan itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada keduanya perkataan yang karima. Perkataan yang penuh dengan penghormatan. Dan kata-kata yang indah yang kau pilihkan untuk keduanya. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Kita pernah melihat burung. Bagaimana burung meletakkan sayapnya. Kadang-kala kita lihat ayam meletakkan sayapnya dan anak-anaknya naik ke atasnya. Bersembunyi di sayap itu. Allah perintahkan kepada anak agar dia membuka sayapnya. Dengan penuh penghinaan. Buat siapa? Buat orang tuanya. Minar rahmah. Sebagai bentuk kasih sayang kau kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah jadikan keridhaannya ikut keridhaan orang tua kita. Yang datang kajian orang tuanya enggak ridho, hati-hati. Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Orang tua nggak boleh. Melarang nuntut ilmu. Nah, masih banyak sarana untuk nuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Para jamaah rahimakumullah. Tadi saya singgung bahwasanya Allah telah mengkhususkan buat ibu. Memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahwa dari rahimnya dilahirkan seorang imam. Imam yang memimpin sholat. Imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu. Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu. Tidak ada hari ibu dalam Islam.
Tidak ada hari ibu dalam Islam. Karena semua hari, 360 hari milik ibu kita. Nggak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu, aku doakan ibuku. Tidak, seorang muslim dalam doanya, dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, dia mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang memberikan hak orang tua kita, khususnya ibu, seperti Allah Jalla Jalla. Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Benar, iya. An Muawiyah As-Sulami qala, Muawiyah As-Sulami berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad jemaah. Orang yang mati di medan perang dengan tetesan darah pertama diampuni dosa-dosanya. Dia akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari surga. Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Zirwatu sanamil Islam. Ibadah Islam yang paling tinggi. Dia datang mau berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Hal ummuka hayyah? Muawiyah, ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya Rasulullah SAW. Ilzam rijlah fasammal jannah. Kau terus di kaki ibumu. Berdiam kau di kaki ibumu. Di situ ada surga. Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam Firdaus? Ilzam rijlah. Kata Rasulullah SAW, kau tetap berdiam di kaki. Qultu na'am. Wa qala li rajulin akhar mithlah. Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Di situ ada surga kalau engkau benar mencari surga. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak nggak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, persahabatanku terbaik? Siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala kata Rasulullah SAW, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa Rasulullah SAW? Qala thumma ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa wahai Rasul? Ya, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga. Setelah ibu siapa? Thumma ibundamu lagi. Qala thumma man? Qala thumma abu. Baru setelah itu bapakmu. Para jamaah, kita ini yang laki jangan cemburu ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita. Dan para istri, jangan sakit hati ketika suaminya berbakti sama ibunya, menghabiskan waktu bersama ibundanya. Engkau harus bersyukur kepada ibunda suamimu. Kenapa? Ia rela anaknya kau ambil. Ibu itu kepingin anaknya sukses, berhasil. Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah, dibawa sama istrinya. Hidup bersama istrinya, sibuk dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita, membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami,
Lihat, kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu. Oh, istriku kepingin ini. Ibuku kepingin ini. Anakku kepingin ini. Mana yang dilakukan ibu? Dan subhanallah. Kepingin rasanya. Kalau ada yang bisa ketika dapat rezeki, dia datang ke ibunya, Bu, ini rezeki, Bu. Ibu ambil yang mau, Bu. Ibu ambil. Para jamaah, Allah secara khusus menyebutkan ibu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan ibu. Ingat, ibunya hamil dia dalam kondisi sulit. Perempuan itu lemah, jamaah. Fisiknya lemah, kau lebih kuat. Tapi Allah kasih beban dia, anak di perut. Dan kita lihat bagaimana antum yang udah nikah. Antum lihat bagaimana istri antum. Ketika perutnya semakin besar, dia udah mulai sulit tidur. Miring nggak bisa. Lurus, punggungnya sakit. Kemudian ketika dia duduk, anaknya mulai bergerak-gerak, ditendang-tendang ibunya. Senang ibu kita tuh ketika kita di perutnya. Dia senang ketika kita tendang-tendang dia. Dia akan perintahkan bapak kita, sini, dengerin nih. Kau pegang tuh. Subhanallah. Padahal capek. Tapi cinta dan kebahagiaan dia menunggu kehadiran kita membuat kelelahan dia lupakan. Ketika suatu hari gerakan di perutnya berhenti, apa yang dirasakanlah ibu kita? Ketika kita tidak berputar di perut ibu kita, bingung. Dia mengatakan kepada ayah kita, Fulan, kok nggak bergerak ya bayinya? Aku takut ada apa-apa sama dia. Berangkat ke dokter, diperiksa, nggak apa-apa, sehat. Bahagia tuh ibu. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibunda kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka. Untuk mengeluarkan kita, jemaah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu lahir, disusui sama ibunya. Hamil dan disusuinya 30 bulan bisa jadi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Ibu kita ketika kita menangis, dia gendong kita, dia dekatkan kita dengan tetek. Dia susui. Dia meletakkan kita di dada. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Lalu setelah kita besar, setelah 2 tahun kita disusui, kita diajarin jalan sama ibu kita. Ketika bisa jalan, bahagianya tuh ibu. Ketika panas sedikit, dia antar ke rumah sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW berpesan khusus untuk ibu. Bukan cuma Allah.
Nabi pun. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna Allah haram alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian. Ibu kalian. Haram durhaka kepada bapak, iya. Tapi Nabi mengkhususkan kepada ibu. Kenapa? Kenapa Nabi mengkhususkan ibu yang disebut? Padahal durhaka kepada bapak juga haram. Karena ibu kita memiliki kehormatan yang lebih tinggi di atas bapak kita. Karena kedudukan anak kepada ibunya lebih bisa dia lakukan daripada kepada bapak. Bapaknya kuat. Dia takut sama bapaknya. Tapi sama ibu. Kemudian karena kebanyakan kedurhakaan itu sama ibu bukan sama bapak. Lalu Nabi ingin mengingatkan kepada kita nih. Agar kita lebih mengutamakan ibu kita dari bapak. Suatu hari datang pemuda mengadukan bapaknya. Apa kata pemuda ini kepada Rasulullah SAW? Kita lihat subhanallah. Nabi SAW itu tempat curhat semuanya. Istri curhat sama Nabi. Perempuan-perempuan curhat sama Nabi. Suami curhat sama Nabi. Anak-anak curhat sama Nabi. Bapak curhat sama Nabi. Datang nih pemuda mengatakan, Ya Rasulullah, inna abi ijtaha mali. Wahai Rasulullah SAW, bapakku ngambil hartaku. Bapakku ngambil hartaku. Kau panggil bapak. Datang. Bapak. Benar. Kau ngambil hartanya dia. Iya Rasul, aku ambil harta dia. Nggak boleh emang ambil harta dia. Aku ambil harta dia. Ya Rasul, aku yang susah payah membesarkan dia. Aku yang bekerja siang malam demi dia jadi besar. Agar dia sukses. Kemudian setelah dia berhasil, aku nggak boleh ngambil hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, sini. Anta wa maluka li abi. Kau bersama hartamu untuk orang tuamu. Bukan cuma hartamu. Dirimu. Maka orang tua kalau bunuh anaknya tidak dikisos. Enggak. Milik dia tuh anak. Hasil karya dia. Dosa iya. Tapi tidak dikisos. Hak orang tua besar bapak. Apalagi ibu. Tapi kebolehan mengambil harta anak ini tidak semena-mena. Jangan ada bapak-bapak dari majelis ini mengatakan, Alhamdulillah, saya mau ambil motor anak saya, Ustaz. Pulang. Bukan. Dia boleh ambil harta anaknya selama tidak membahayakan anaknya. Anaknya punya motor 3, bapaknya ambil 1. Ambil. Buat apa kau simpan itu? Tatkala orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah infak, sedekah nih. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kata Allah Jalla Jalla, katakan Muhammad kepada mereka, harta yang hendak kalian nafkahkan, yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Kemudian kerabat-kerabat kita. Para jamaah, demi orang tua, hijrah pun harus ditinggalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk berbaiat kepadamu untuk berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku enggak ridho, nangis keduanya. Apa kata Rasulullah SAW? Irji ilaihima. Kau pulang, balik kau jumpain kedua orang tuamu.
Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kau bikin keduanya tertawa sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Banyak di antara kita yang meninggalkan orang tuanya di kampung halaman jauh. Kenapa Ustaz? Ana mengadu nasib di Surabaya. Kerjaan ana di Surabaya. Masa ana harus ke kampung? Kalau ke kampung nggak ada kerjaan. Subhanallah. Di situ ada surga. Orang mau hijrah aja suruh balik. Orang mau jihad suruh balik sama Rasulullah SAW. Apalagi cuma sekedar cari rezeki. Di mana engkau hidup selama di bumi Allah, di situ akan ada rezeki. Tapi orang mencari kenyamanan, mencari kenikmatan. Ya kalau di kampung ada sih kerjaan, tapi nggak seperti di kota besar. Subhanallah. Kau mau cari surga atau mau cari dunia? Kalau kau cari dunia, cari itu dunia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kebaktian Abu Hurairah kepada ibunya? Ibunya ketika itu masih kafir. Ibunya ini kalau ngomong pedes. Terkadang ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Hurairah ke rumah, dia ketemu sama ibunya. Ibunya ngomong nggak enak mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nggak tahan. Dia keluar dari rumah. Kemana? Menjumpai Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, tolong kau berdoa mohon kepada Allah untuk ibunda Abu Hurairah. Ini kebaktian yang paling dahsyat dari seorang anak. Ketika mendapatkan ibundanya dalam kemaksiatan, dalam kekuburan, dia meminta kepada Allah bagaimana ibunya bisa masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam angkat tangan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Udah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Jumpain ibunya. Ketika mau masuk dilarang sama ibunya. Ala rizki, tunggu. Ternyata ibunda Abu Hurairah sedang mandi. Ketika dibukakan pintu, ibunda Abu Hurairah mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Adakah kebaktian yang lebih dari menyelamatkan ibundanya dari api neraka? Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan sahih. Kemudian Abu Hurairah ketika Rasul SAW sudah meninggal dunia. Abu Hurairah itu setiap mau keluar rumahnya, jadi rumahnya itu nggak gabung sama rumah ibundanya. Tapi rumahnya satu halaman. Jadi kumpul lah, nggak jauh sama ibundanya. Setiap Abu Hurairah mau pergi, dia datang ke ibunya. Dia mengatakan, Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Abu Hurairah mengatakan, Assalamualaikum wahai ibundaku, semoga rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Semoga Allah merahmatimu wahai ibundaku, sebagaimana engkau telah membesarkan aku, merawatku ketika aku kecil. Fataqulu ibunya menjawab, wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullah wa barakatuh rahimakallahu kama barartani kabiran. Wahai anakku, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku dalam kondisi engkau besar. Dalam perjalanan Abu Hurairah kalau mau pulang, datang ke rumah ibunya dulu. Bukan ke rumah istrinya. Ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau hidup di abad ke-6 kira-kira. Dia menjelaskan tentang kondisi abad ke-6. Berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu kira. Dia menceritakan, inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain. Aku melihatnya anak-anak muda sekarang nih, di zamanku, mereka tidak menoleh, tidak memperhatikan tentang birrul walidain. Wala yarawnahu laziman luzumad din. Mereka tidak melihatnya sebagai suatu kewajiban.
kewajiban agama. Enggak. Mereka hanya, ya sudahlah kalau ente punya waktu, ente berbakti. Kalau punya waktu, ya sudah. Allah tidak memberatkan kepada hambanya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Punya dalil kadang-kala mereka tidak berbakti sama orang tuanya. Yarfa'una aswatahum 'alal aba' wal ummahat. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum minal wajibah. Cerita nih kondisi manusia di zamannya Ibnul Jauzi. Mereka ngangkat suara kepada bapak ibunya. Lalu beliau mengatakan, wal ya'lamil bar. Hendaklah anak yang berbakti mengetahui. Nih kita belajar untuk dapat ilmu nih. Nih salah satu ilmu kita dengar nih dari Ibnul Jauzi. Dia mengatakan wal ya'lamil baru bil walidain annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihim. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya, itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Jangan pernah merasa aku sudah berbakti, jangan. Kemudian Ibnu Jauzi menceritakan an Zur'ah bin Ibrahim anna rajulan jaa ila Umar. Ada seorang laki datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, innali umman balagha bihal kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri masiyatun laha wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha fahal addaitu haqqaha. Ini orang tanya sama Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, aku ini punya ibu udah tua, udah renta, dia itu udah nggak bisa apa-apa. Dia kalau mau ke kamar mandi, punggungku yang jadi kendaraan. Ke kamar mandi, aku yang memwudukkan dia dan aku memalingkan wajahku ketika aku memwudukkan dia, membersihkan dia. Karena nggak ada orang lain, dia yang melakukan itu. Apakah aku sudah membalas budi dia? Qala la. Enggak. Kata Umar, la. Qala alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha. Bukankah aku, wahai Amirul Mukminin, sudah mengangkat dia di atas punggungku dan aku menahan diriku demi dia. Enggak kemana-mana, enggak keluar kota kemana-mana. Aku diam di rumah untuk dia. Apakah aku tidak membalas budi dia? Apa kata Umar? Enggak. Kenapa? Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak. Ingat ibumu dulu. Ketika dia gendong engkau. Ketika dia membersihkanmu ketika itu. Dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang berbuat itu kepada ibumu. Kau ingin ibumu cepat mati. Kau ingin berlepas diri. Kadang kalau anak ngomong, ya aduh kesian ibu ya. Mudah-mudahan udah cepat mati ibu. Daripada tersiksa di dunia ini. Padahal yang tersiksa bukan ibunya. Siapa? Dia. Si anak merasa nggak nyaman merawat ibunya yang sakit. Pintu surga jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang orang lain kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kisah sering kita dengar. Tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Umar mengatakan, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan. Aku gendong ibuku di punggungku, di leherku sini, dari Khurasan. Khurasan itu di mana jemaah? Di Iran sana. Jalan kaki ini dia, gendong ibunya. Antum gendong ibu mungkin dari depan rumah ke dalam aja kadang kala udah berat. Ini dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji. Hatta qadaitu biha manasikal hajj. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturani jazaituha. Menurutmu aku sudah balas enggak budinya dia? Qala la. La. Wala talqatun min talaqatiha. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya. Satu. Belum kau balas. Para jamaah,
Ibnu Jauzi mengatakan, hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia, sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya, bapaknya, maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak, ingat, yang sudah dewasa, jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak, Ustaz. Aku sudah memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu. Tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, doktor. Iya, di kampus kau profesor. Di kampus kau doktor. Di markas kau jenderal. Di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita yang terhadap ibunda kita. Ma'asyiral muslimin. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Kalau kita membutuhkan jantung dia akan kasihkan. Ada seorang pujangga, seorang penyair yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Supaya kita sadar seorang muslim kalau ibu kita marahnya pun dengan cinta. Dia pukul anaknya dengan cinta. Anaknya mau nyebrang jalan, dia pukul. Kenapa? Karena benci? Tidak. Dia takut buah hatinya tertabrak. Penyair ini mengatakan, anak akan bacakan. Ketika anak baca ini, Masya Allah, betapa sayangnya ibu kita sama kita. Dia mengatakan, aghram ru'un yawman ghulaman jahilan binuqudihi kayma yuhiqa bihi ad-darar qala atini bifuadi ummika ya fata walakal jawahiru wad-darahim wad-durar فأتى فأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدهرج القلب المعفر بالأثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسل بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤاد مرتين على الأثر. Dia bercerita, ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan, ente sini. Ente anak kasih fulus. Anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu. Kau datangkan jantung ibumu. Ada anak-anak muda, kalau sudah kena narkoba, kena apa, dikasih duit, berangkat tuh. Fa'ata, dia datang, dia jumpain ibundanya, lalu dia tusuk ibunya, dan dia keluarkan jantung ibundanya untuk ditukar dengan emas-emasan, ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung, jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding, nadahu qalbul Jantung itu memanggil anaknya. Wahai Ananda, wahai Anandaku, kau nggak apa-apa anakku. Kau nggak apa-apa kesandung anakku, kata dia. Suara itu
yang penuh dengan kelembutan, tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku ini. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayadan, jangan anakku. Jangan kau bunuh aku 2 kali. Anakku. Jangan. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon sama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telepon ibunda kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat apa orang yang durhaka kepada orang tuanya? Supaya kita tahu diri. Manusia itu suka diiming-iming dan suka ditakut-takuti. Di dalam Al-Quranul Karim di banyak tempat Allah menyebutkan surga. Kemudian Allah mengikutinya tentang neraka. Agar manusia sadar. Kenikmatan yang kau cari di dunia akan hilang. Yang kau takutkan di muka bumi ini, akan ada ketakutan yang lebih dahsyat dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ala adullukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Pasti Rasulullah SAW. Rasul mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila Allah Ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Akhrajahu Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya. Jauh. Cuma ke kampung halamannya. Kapan? Mudik. Liburan panjang. Iya Ustaz. Butuh fulus Ustaz ketemu orang tua. Eman-eman fulusnya. Daripada buat ke orang tua kan enak buat nambah modal. Subhanallah. 2 hal yang manusia takutin ketika berbakti sama orang tuanya. 2 hal. Anda mau kasih hadiah. Apa yang ditakutin oleh manusia ketika dia harus berbakti sama orang tuanya, harus berangkat ke rumah orang tuanya, harus berbagi sama orang tuanya. 2 hal yang ditakutkan. Apa jamaah? Bukan takut istri. Hartanya berkurang dan takut istri. Bukan sih, anak kasih antum. Iya, yang satu betul, hartanya berkurang. Yang kedua, nah, Masya Allah. Antum ambil. Iya. Kita mau berbakti sama orang tua itu takut 2. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah. Gimana kalau kita ada jaminan jamaah? Ada orang menjamin antum. Syuf. Antum berangkat ke Kalimantan, tiket pesawat semua apa, biaya semua, Anda ganti. Kemudian Anda kasih tambahan. Kira-kira kita berangkat nggak? Berangkat kita. Yang jamin nih Allah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu an yunsa'alahu fi athari
wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin umurnya diberkahi. Antum berangkat ke orang tua antum, umur antum enggak berkurang. Ditambah umur antum. Wa yubsata lahu fi rizqihi, rizkinya enggak dikurangin. Ditambahin rizkinya. Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim sama orang tuanya. Apa masih antum meragukan jaminan Allah? Allah yang jamin jamaah. Nih ibu-ibu tadi ada yang mengatakan takut istri. Kayaknya nggak banyak yang takut istri. Ana izin dulu. Seharusnya, alhamdulillah, seorang suami yang perhatian sama istrinya, dia akan perhatian sama orang tuanya. Istrinya perempuan, ibu anak-anaknya. Dia perhatian sama istrinya. Ibunda dia perempuan. Dan ibunda dia adalah wanita yang melahirkan dirinya. Ma'asyiral muslimin, kapan terakhir kali antum nih minjit kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Dan katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau antum punya rizki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Kita nggak tahu lewat pintu mana kita masuk surga. Ini pintu paling dekat. Kita tinggalkan. Insya Allah antum tahu dengan kisah Uwais Al-Qarani. Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menceritakan tentang sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah dia kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biasanya Umar bin Khattab ini idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, kalau datang tuh pasukan-pasukan dari Yaman ke Madinah, Umar hanya bertanya tentang satu manusia. Afikum Uwais bin Amir. Di tengah-tengah kalian ada nggak Uwais bin Amir? Terus setiap kali datang nggak pernah ketemu. Sampai suatu saat ketemu sama Uwais bin Amir. Faqala anta Uwais bin Amir. Engkau Uwais bin Amir. Qala na'am, iya. Aku Uwais bin Amir. Min Murad. Kau dari Murad. Dari kabilah Murad. Thumma min Qaran. Kemudian kau dari kabilah Qaran. Qala na'am, iya. Qala laka walidah. Kau punya ibu. Qala na'am, iya aku punya ibu. Dapat nih Umar. Nih orang yang dia maksud di depan dia. Yang dia cari bertahun-tahun. Kemudian ada di hadapan Umar. Apa kata Umar? Sami'tu. Aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min Muradin thumma min Qaran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarra. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, akan datang tuh nanti Uwais bin Amir bersama pasukan dari Yaman nantinya. Dia dari Murad, kemudian dari Qaran. Dia dulu punya penyakit baros. Baros itu penyakit putih semua jamaah ya. Mungkin apa sekarang? Ada orang yang putih rusak kulitnya seperti. Iya, antum tahulah.
baros itu. Kemudian dia meminta kepada Allah agar disembuhkan, dan disembuhkan semuanya kecuali ada sebesar 1 dirham. Dikatakan di perutnya. Dia tidak minta disembuhkan itu. Supaya dia tahu dan ingat dulu kau punya penyakit itu. Lalu Allah sembuhkan engkau. Setiap kali dia lihat perutnya dia ingat. Lahu walidah, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, dia memiliki ibu. Yang Uwais ini berbakti banget sama ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Bayangkan, Nabi mengatakan, andai kata Uwais bin Amir ini bersumpah meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan. Nggak pernah berjumpa dengan Rasul SAW. Dia memilih untuk berbakti sama ibunya. Orang-orang kampung berangkat berjumpa dengan Rasul SAW untuk mendapatkan fadilah suhbah, menjadi sahabat Nabi. Iya, tapi Uwais karena punya ibu, dia berusaha berbakti sama ibundanya. Uwais ini kata Rasul SAW, kalau dia bersumpah minta sama Allah, dia mengatakan, ya Allah, aku minta kau turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Itu kata Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Umar, fa ini istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau kau bisa Umar, minta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun untukmu, kau minta sama Uwais. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, disuruh minta doa dari Uwais bin Amir, jamaah. Kenapa? Karena dia berbakti sama ibundanya. Fastaghfirli, kau mohonkan ampun buat aku. Fastaghfar lahu. Lalu Uwais memohonkan ampun buat Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, aina turid? Kau mau ke mana? Al-Kufah. Aku mau ke Kufah. Aku akan bikin surat buat engkau kepada gubernur Kufah agar dia perhatikan kepadamu. Apa kata Uwais? Aku nufi ghabra'in nas ahabbu. Aku jadi orang yang enggak dikenal, enggak ada orang tahu, lebih aku senang ya wahai Amirul Mukminin. Selesai. Tahun depannya orang-orang pada haji. Salah satu orang yang dari Kufah tuh berangkat haji, ditanya, "Kau tahu Uwais?" Di Kufah, "Iya." Taraktuhu rassal bait qalilal mata. Uwais itu bajunya jelek ya, rumahnya juga buruk. Kemudian barang-barangnya sedikit, maksudnya orang miskin tuh Uwais. Lalu Umar mengatakan kepada orang ini tentang hadis Rasul SAW. Apa yang terjadi? Orang ini pulang, dia cari Uwais di Kufah. Lalu dia mengatakan, istaghfirli, mohonkan ampun buat Allah untukku. Mohonkan ampun kepada Allah untukku. Kata Uwais, anta ahdatsu ahdan bi safarin salih fastaghfir. Engkau yang baru pulang haji. Seharusnya engkau yang memohonkan ampun buat aku. Kau baru dari perjalanan yang baik. Aku yang seharusnya minta kepada engkau agar engkau memohonkan ampun untukku. Orang ini mengatakan istaghfir. Mohonkan ampun kepada Allah untukku. Apa kata Uwais? Enggak, kau yang lebih pantas. Lalu tetap maksa. Uwais mengatakan, laqita Umar. Kau berjumpa dengan Umar? Qala na'am. Iya. Fastaghfirullah. Maka Uwais akhirnya memohonkan ampun untuk dia. Ketika orang-orang tahu dengan Uwais menghilangkan diri. Para sejarawan menyebutkan bahwa pernah suatu hari Uwais bin Amir ini, karena dia miskin, karena kalau dia ke tempat sampah cari makanan, jemaah. Orang yang kalau bersumpah minta sama Allah, Allah kabulkan. Disebutkan dia suatu hari ke tempat sampah. Ketika dia mau ambil makanan, ada anjing yang menggonggong di sebelah dia. Apa kata Uwais? Kul mimma yalik wa akul mimma yalini. Kau makan di sisimu, aku makan yang di sisiku. Uwais mengatakan, idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka. Andai kata aku bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari engkau. Tapi kalau aku tidak selamat di atas sirat, engkau lebih baik dari aku, kata Uwais. Subhanallah. Seorang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah akan kabulkan doanya.
Harithah bin Nu'man, seorang sahabat Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala cerita, Nabi suatu malam tidur lalu beliau bermimpi. Beliau mengatakan, fara'aituni fil jannah. Aku melihat diriku sedang di surga. Fasami'tu sawta qari'in yaqra. Aku mendengar ada orang yang membaca. Lagi baca. Faqultu man hadha? Baca Quran ini, siapa ini? Faqalu hadha Harithah ibn Nu'man. Ini Harithah ibn Nu'man. Faqala Rasulullah SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, wa kana abarran nas bi ummihi. Dia adalah orang yang paling berbakti kepada ibundanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berjumpa dengan ibundanya ketika beliau besar. Beliau pernah meminta izin kepada Allah agar bisa memintakan ampun untuk ibundanya. Tapi tidak dikasih sama Allah. Lalu Nabi SAW minta izin sama Allah untuk boleh berkunjung ke kuburan ibundanya. Maka Nabi diperbolehkan berziarah ke kuburan ibundanya. Ketika beliau berada di kuburan ibundanya, beliau menangis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang kunjungi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Pada waktu itu Nabi menangis dan para sahabatnya nangis semuanya. Ma'asyiral muslimin yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, saatnya kita melihat berapa yang kita berikan kepada ibunda kita dan berapa yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita. Yang terkadang ibunda kita itu dengan yang sedikit sudah ridha. Belikan makanan buat ibunda kita. Ajak makan orang tua kita. Ya. Telepon tiap hari kalau bisa telepon. Kalau enggak SMS orang tua. Jangan mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya seminggu sekali telepon ibu saya. Subhanallah. Tiap hari itu ibu kita doakan kita, ingat sama kita. Masa kita ingat sama ibu kita seminggu sekali. Pulang setahun sekali. Bikin 3 bulan sekali. Ustaz, duitnya habis. Jangan takut. Allah yang jamin. Masa kau masih takut? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Dan apabila ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Bagaimana mengatasi rasa bosan atau lelah saat merawat orang tua? Apakah bila kita pernah merasa lelah, maka sirna bakti yang sudah dilakukan? Namun terkadang di hati ada rasa bosan, kesal dan emosi terhadap permintaan aneh-aneh. Lalu bagaimana bila kita membohongi karena tidak bisa mengikuti permintaan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejenuhan menghampiri kita. Ana punya ibu, subhanallah. Dia 2 tahun ini udah kena stroke. Allah yashfiha. Terkadang datang ya rasa kesian sama ibu kita. Mungkin rasa bosan kadang-kala datang, tapi kita harus usir. Ketika antum pegang tangan ibu antum, antum ingat nih, ini tangan yang dulu gendong antum. Ini tangan yang dulu ngusap, membersihkan kotoran antum. Maka ingat dengan itu. Insya Allah kebosanan itu akan hilang. Dan ingat ini pintu surga antum. Ketika antum pegang kakinya nih, kaki ibu ana, ya Allah, mudah-mudahan aku masuk surga lewat ibunda. Permintaan yang aneh-aneh dari orang tua, para ulama menafsirkan firman Allah, wala tanharhum. Jangan kau hardik keduanya. Salah satu maknanya, jangan kau halangi keduanya dari apa yang dia pinta. Sedangkan engkau mampu.
salah seorang tabi'in atau sahabat Nabi. Tabi'in. Dia itu pernah beli pohon kurma. Harga pohon kurma pada waktu itu mahal banget. Harganya 1.000 dirham. 1.000 dirham itu berapa jemaah? 10 dirham bisa beli 1 ekor kambing. Jadi kalau 1.000 dapat kambing berapa? 100 ekor. Kalau harga kambing 1 juta, berapa juta? 100 juta. Ibunya suatu hari ini kepingin dengan hatinya pohon kurma. Antum tahu pohon kelapa itu kadang-kala ada yang enak di tengahnya itu. Apa namanya itu? Apa? Pondong. Pondoh tuh. Itu kurma ada kayak gitu. Ibunya kepingin makan itu. Dia beli pohon kurma, dia tebang. Padahal harganya 100 juta aja. Karena ibunya minta. Kata, ente kenapa sampai beli padahal mahal harga yang sekarang? Kata dia, ya gimana ibuku minta. Ibuku minta. Aku nggak akan halangi apa yang dia minta. Subhanallah jemaah. Allahumma a'inna ala birri walidain. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang pemarah? Bagaimana agar beliau lebih menjadi penyabar? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jamaah. Alhamdulillah antum punya orang tua pemarah tapi muslim. Antum tahu orang tuanya Nabi Ibrahim. Pemarah dan kafir. Nabi Ibrahim tetap berusaha bersabar menghadapi orang tuanya. Sampai mau dirajam Nabi Ibrahim sama bapaknya. Tapi tetap kebaktian dia tidak pernah dia tinggalkan. Menghadapi orang tua yang pemarah, maka berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat bapak kita marah. Apa nih? Oh, orang tua kita nggak suka sama ini. Hindari. Jangan kita tahu orang tua kita pemarah, kita malah membuat dia marah. Ketika dia marah, antum jangan marah dan jangan sakit hati. Antum tenang, iya Pak. Nah, apabila dia minta sesuatu sambil marah-marah, doakan dia. Katakan kepada orang tua, Pak, doakan anak Pak ya. Mudah-mudahan anak bisa senantiasa berdoa untuk abah sama umi ya. Terus doakan orang tua kita. Dan jangan bosan berdoa buat orang tua. Jangan berpikir kayaknya Ustaz tuh udah karakter Ustaz. Kalau tuh karakter kenapa engkau bukan pemarah? Kan nurun biasanya karakter. Ada karakter yang nurun, ada yang karena lingkungan. Maka tetap kita bersabar, itu ujian kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu sebagai ujian buat kalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus ana lakukan kalau ibu ana tidak suka kalau ana pakai celana cingkrang dan jenggot? Apakah harus menuruti ibu ana? Apa ana harus menuruti ibu ana walaupun ibu ana sudah tahu kalau itu sunnah? Barakallahu fikum. Ada amalan-amalan yang sunnah. Artinya sunnah, diamalkan nggak apa-apa, ditinggalkan rugi. Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Seperti sholat sunnah. Kita ini kalau lagi sholat sunnah, dipanggil sama ibu kita. Syafiq. Ada lagi sholat sunnah. Putus sholatnya. Datang sama ibunya. Sholat hak Allah. Tapi ketika ibu manggil, kita datang. Puasa sunnah. Kita lagi puasa. Puasa Senin, hari Senin. Bapak lagi sarapan. Sinilah temenin bapak makan. Pak, aku lagi puasa, udah puasa-puasa. Dia tinggalkan puasa, tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Ayangkan hak orang tua kita. Tapi untuk hal-hal yang perintah, yang kita harus melaksanakan, maka minta maaf sama orang tua kita. Maaf, Mi, ana, ya, tolong Mi, doakan ana Mi. Minta sama orang tuanya. Aku melakukan ini karena mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mentaatin orang tua dalam kemaksiatan. Seperti itu.
Kita wajib taat dalam segala hal kecuali dalam kemaksiatan. Al-Imam Ahmad ditanya tentang orang tua yang manggil anaknya di rumah. Orang tua di dalam rumah dia panggil anaknya. Fulan, ta'al. Tapi rumah orang tuanya ini karpetnya dari sutra. Gimana dia? Padahal dia nggak boleh menginjak sutra. Haram seorang lelaki pakai sutra. Kata Imam Ahmad, la yulabbi da'watah. Nggak boleh dia. Nggak boleh dia masuk. Kata muridnya bertanya, ya Imam, abuhu yad'uh. Bapaknya yang manggil. Ya, kalau dia harus masuk, dia gulung karpet itu. Dia gulung sampai depan bapaknya, lebih ya bapak. Dia menjawab panggilan bapaknya dan dia tidak melakukan dosa kepada Allah Jalla Jalla. Maka kita harus tahu diri di situ. Dijelaskan ridha Allah adalah ridha orang tua. Bagaimana kalau kita sudah menikah ikut suami? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anak perempuan berbeda dengan anak laki. Apa bedanya? Anak perempuan ketika dia menikah, dia itu diserahkan sama bapaknya. Ada serah terima dari bapak. Bapak mengatakan kepada calon menantunya, ya fulan bin fulan, zawwajtuka wa ankahtuka binti bi mahar sekian. Aku kawinkan engkau, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Diserahkan nih anak sama bapaknya. Konsekuensinya ada peralihan jabatan. Kalau dulu orang pertama yang harus ditaatin oleh si putri adalah orang tuanya, ketika dikawinkan dia serahkan kepada suaminya. Itu konsekuensinya. Ini salah satu rahmat Allah. Soalnya bagaimana ketika seorang wanita memiliki suami dan dia harus taat kepada dua orang. Bapaknya enak kau ke sini. Suaminya ngomong, jangan, istriku aku lagi ada perlu sama engkau. Siapa yang harus dia taatin? Bapaknya apa suaminya? Suaminya. Kalau orang tua mengatakan, enak banget Ustaz, aneh yang besarkan anak-anak. Tahu-tahu kawin dia harus berbakti sama suaminya. Enggak, aneh enggak terima itu. Kalau ente enggak terima enggak apa-apa, jangan dikawinin anaknya. Iya, ya sudah suruh di rumah sama ente. Tapi kalau kau berikan sama orang lain, udah kewajiban berbakti sama dia. Tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam hal-hal yang dia harus minta izin sama suaminya. Nggak seperti dulu dia berangkat ke orang tua, seenak dia, bertemu orang tua. Ketika menikah, dia harus izin. Bang, anak mau jumpain ibu. Suaminya ngomong, janganlah besok aja. Besok. Ikut suaminya. Dan para suami, nggak boleh para suami memutuskan silaturahim. Dia larang istrinya ketemu orang tuanya. Dia tidak antarkan istrinya ke orang tuanya. Dia putuskan rahim itu. La yadkhulul jannah. Nggak masuk surga. Ente udah dikasih anaknya. Masya Allah. Udah gede. Udah siap. Dikasihkan ke ente. Ente lalu tidak mau berbakti. Atau membantu istrimu berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, afwan Ustaz. Kalau ibu sudah mati bagaimana cara berbakti? Subhanallah, betul. Sebagian di antara kita dulu belum sempat berbakti. Pintu surganya udah selesai, udah meninggal. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau bersedekah, orang tua itu dapat insyaallah pahalanya. Dapat saham. Karena engkau adalah hasil orang tua. Kalau kau punya kelebihan rizki ini, sedekah buat orang tua kita. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ditanya, seorang laki mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku? Sampai dapat pahala ibu. Jadi punya rizki, beli sejadah umpamanya satu, taruh ke masjid buat ibu.
Nggak usah ngomong sama orang, nih buat ibundaku. Nggak perlu. Antum ngomong sama Allah. Jalla Jalla, Allah tahu tuh. Kemudian istighfar buat keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang orang tua nih yang masuk surga di derajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, "Anna li hadza?" Gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi? Padahal amalku nggak sampai seperti ini. Dikatakan kepada dia, "Istighfari waladika laka." Karena istighfar anakmu untukmu. Terus istighfar. Lalu jamaah yang selanjutnya, berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ibu kita punya saudari-saudari, kita datengin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abih." Termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Makanya dulu tuh Masya Allah, orang tua kita kalau ada tamu, kita tuh biasanya dipanggil. Anak ingat tuh sama abah anak, "Syafiq sini." Sampai sekarang. Sampai sekarang anak udah tua, ketika ada tamu, anak biasanya dipanggil sama abah, "Syafiq sini. Nih temennya abah. Kau kenalan sama fulan." Kita dikenal. Dulu ketika kita kecil kita dipanggil. "Yuk salaman nih sama Ammi fulan dikasih tahu." Sekarang kalau ada tamu anak disuruh, sono, masuk dalam. Masuk dalam. Ini anak kita nih supaya dia bisa menyambung nanti silaturahim, menyambung kebaktian kepada kita. Ustaz, istri sulit diajak ngaji dan berpakaian syar'i. Kadang sering cekcok. Benarkah jika dalam Islam pernikahan itu hukum asalnya 2? Jika sulit adil baru 1. Bagaimana mengukur seberapa adil diri kita sebelum melangkah yang kedua? Masya Allah. Ini mau. Iya. Menikah itu hukumnya sunnah. Hukum 1 itu sunnah. 1 itu sunnah. Dan bisa jadi wajib kalau dia takut terjerumus ke dalam dosa. Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna." Itu lil ibaha. Kau boleh 2 masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Intinya seorang itu dianjurkan menikah. Kalau kau bisa berbuat adil, ya monggo 2. Kalau kau bisa berbuat adil. Tapi jamaah, nah kalau bicara poligami nih jamaah, bisa sampai maghrib kita di sini. Tapi yang jelas tadi, kita bicara adil, antum mampu berbuat adil. Ingat, jangan mikir kawin 2, antum nggak berbakti sama ibu antum. Ngurusin istri terus, tiap hari ke sini, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Tiap hari anak, pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga. Bapak, kalau Idul Fitri Ustaz. Sama orang tuanya Idul Fitri. Nah, hati-hati antum. Jangan lupa berbakti sama orang tua, walaupun antum punya istri lebih, tetap orang tua antum harus antum berbakti sama dia. Masalah adil itu, ya adil dalam nafkah, adil dalam tinggal di tempat dia, itu harus sama. Kalau urusan cinta nggak bisa kita berbuat adil. Tapi jamaah, perempuan sekarang itu beda dengan perempuan dulu. Makanya antum kalau mau poligami itu perempuannya harus dibetulin dulu. Betulin ya. Kalau dia itu besi yang bengkok, paling nggak dilurusin sedikit, dia tetap bengkok. Setelah itu antum insya Allah mudah-mudahan. Karena tidak sedikit orang yang kawin lagi, dia mengatakan sunnah, Masya Allah, sunnah Rasul, Alhamdulillah, anak bisa sunnah Rasul. Dapat 2 tahun cerai yang pertama. Mana ente istri? 1 lagi. Sama aja 1 akhirnya. Harus sabar antum juga kalau nikah lagi ya. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika sejak kecil sudah tidak memiliki ibu?
dan terpisah dari ayah. Karena dahulu orang tua saya bercerai dan saya diasuh oleh saudara ayah dan dilarang bertemu ibu karena suatu sebab. Masya Allah. Larangan ini tidak boleh dilaksanakan. Semua perintah untuk berbuat maksiat kita nggak boleh taat. Kalau dilarang berjumpa dengan ibunya karena suatu sebab, jumpain ibu. Ibuku yang melahirkan aku. 9 bulan aku di perut. Cukup itu sebagai kebaikan ibuku, walaupun ibuku mungkin tidak pernah membesarkan aku. Kalau ada satu sebab mungkin ibunya melakukan suatu kesalahan, oke. Allah itu Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Kalau ibunya masih berbuat dosa, si anak ini punya kewajiban bagaimana mengajak ibunya meninggalkan dosa itu, jamaah. Maka tetap, jadi kalau disuruh memutuskan silaturahim, kita nggak boleh tahan. Kita tetap berbakti sama ibu kita. Kita katakan kepada saudara bapak kita, afwan, minta maaf. Tuh ibuku, bagaimanapun kesalahan dia, kafir aja tetap harus berbakti. Kafir. Apalagi dia muslim. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, anak ingin punya tambahan anak. Sedangkan anak juga merawat ibu anak. Bagaimana doa yang sebaiknya anak pinta pada Allah? Anak ingin ibu keadaannya seperti dulu sehat. Anak juga ingin punya banyak anak. Masya Allah. Nih, dia berpikir takut kalau dia punya anak, dia tidak bisa merawat ibundanya. Ini termasuk kebaktian. Tapi berdoalah, mohon kepada Allah. Istikharah. Ya Allah, aku ingin punya anak tapi ibu seperti ini. Takut. Memang kalau seorang hamil umpamanya dia, si istri ini hamil, dia gimana mau merawat ibunya? Kadang-kadang merawat diri sendiri susah seperti itu. Minta sama Allah pilihan yang terbaik. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Mungkin Allah kasih rezeki kepada dia sehingga dia bisa memiliki pembantu yang membantu dia kelak merawat ibundanya. Atau apa? Allah tinggal kun fayakun. Minta yang terbaik kepada Allah Jalla Jalla. Kalau memang takut tidak bisa merawat ibu kalau sedang hamil atau punya anak. Ini termasuk, bolehlah kita istikharah dalam kondisi seperti itu, jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana saat ini sedang merawat ibu ana yang lagi sakit. Stroke di rumah suami ana. Yang saya tanyakan, kalau ana yang merawat ibu ana adalah satu kewajiban, bagaimana hukumnya dengan suami ana? Suami anti ketika membantu anti, dia nggak wajib merawat ibunda anti. Tapi dia wajib membantu seorang muslim yang membutuhkan bantuan, apalagi mertuanya. Tapi engkau berbakti, alhamdulillah suami mengizinkan, ini satu nikmat, kau harus bersyukur, kau hargai suamimu. Suami mengizinkan ibunya yang dibawa, Masya Allah jamaah. Ada suami-suami yang, aduh kata dia, udahlah. Taruh di panti jompo mana, panggil perawat, anak bayar. Subhanallah. Ini suami yang baik kayak gini ya. Maka engkau tambah kebaktianmu kepada suamimu karena kebaikan suamimu. Nah, kalau merasa jenuh, capek, ingat sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Mudah-mudahan Allah kasih kau kekuatan untuk merawat jamaah. Ada seorang ustaz cerita, ada cucu ngerawat neneknya. Cucu ini ngerawat neneknya. Si cucu ini bingung, kenapa cuma dia yang ngerawat neneknya? Dia punya kakak. Kok bukan kakaknya merawat neneknya? Sampai si cucu ini bosan. Udah mulai gede, dia ngomong, Ummah, Bu, kenapa kok aku sih yang rawat nenek terus? Kakak dong sekali-kali, capek aku Bu, macam-macam. Si cucunya ini ngomong. Sampai suatu saat ibunya mendudukkan anaknya. Nah, aku mau cerita sama engkau. Kenapa kok engkau yang merawat nenek? Suatu hari terjadi kebakaran di rumah kita. Rumah kita tuh 2 lantai. Ketika kebakaran terjadi itu semua keluar. Bapak gendong kakakmu. Dan ibu gendong engkau dan nenek turun. Ketika sampai ke bawah, bapak tanya, mana bayinya? Engkau maksudnya itu waktu bayi. Ternyata yang digendong sama ibu bantal. Ya orang dalam kondisi
panik ya. Dia langsung angkat, dia pikir bayinya. Ternyata bayinya masih di dalam, di lantai 2. Nenekmu lari. Naik. Dia selamatkan engkau. Dia loncat dari lantai 2. Dan dia lumpuh selama-lamanya untuk menyelamatkan engkau. Setelah itu sang cucu ini tidak pernah lagi jenuh merawat neneknya. Karena dia tahu neneknya menyelamatkan dia. Maka tatkala kita ingat dengan kebaikan ibunda kita, insya Allah kejenuhan itu akan hilang dari diri kita. Ustaz Syafiq, bagaimana hukumnya jika ibu selalu mencampuri urusan rumah tangga? Sehingga saya dan pasangan saya sering bertengkar, Ustaz. Dan bagaimana jalan keluarnya? Subhanallah. Ini yang bertanya suami apa istri? Hah? Suami apa istri? Istri yang tanya. Akhwat, tayyib. Iya. Jadi ibunya si istri yang suka mengikuti. Fiqhun nikah atau fiqhul usrah, fikih rumah tangga itu banyak tidak dipahami oleh orang tua. Ketika dia menikahkan putrinya, dia itu nggak boleh turut campur. Kalau ada masalah-masalah di rumah tangganya yang memang harus ada campur tangan dia minta izin dulu. Dia minta izin dulu. Abu Bakar Siddiq pernah mau masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam ketika lagi ribut Nabi sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu minta izin, dikasih izin baru. Keributan di rumah tangga itu biasa terjadi. Si suami kadang kala telat ya, si suami ini itu, ibunya ente gimana punya suami, nggak bener suamimu, jangan. Kalau mau ngomong sama istrinya. Nggak perlu suaminya tahu. Kau coba kasih tahu suamimu macam-macam. Dengan cara yang baik. Dan harus sabar, doakan ibunya. Kasih pemahaman yang benar kepada ibundanya. Ibu itu kadang-kala turut campur karena cinta. Tapi sehingga dia lupa dengan batasan-batasan yang seharusnya dia tidak langgar. Seperti itu. Bapak juga melihat anaknya lagi susah ya. Jangan turut campur. Kecuali si menantunya itu minta tolong. Baru ikut campur. Kalau enggak akan terjadi keributan di rumah. Bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan orang tua kandung kita? Enggak sama. Tapi tetap tadi udah disampaikan. Orang mertua kita tuh udah ngasih anaknya sama kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nih Masya Allah, kau dikasih anaknya. Udah gede. Nggak ikut engkau menyekolahkan dia. Kemudian dikasih. Bantulah tuh istrimu untuk berbakti sama orang tuanya. Tapi kedudukannya tentunya tidak sama. Bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan mertua? Karena mesti banyak ketidakcocokan. Wajar. Ketidakcocokan dengan mertua itu antum berusaha menyenangkan hati mertua. Mertua punya keinginan macam-macam, kita nggak cocok. Ya berusahalah dengan mendoakan dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan. Sebuah obat untuk banyak penyakit. Kita punya permasalahan apa nih obatnya salah satunya. Kata Imam Syafi'i. Wa in kathurat uyubuka fil baraya. Wa sirruka an yakuna lahu ghita'u. Tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin. Yughatihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i. Kalau engkau memiliki banyak kekurangan di muka bumi ini. Ingat kekuranganmu harus kau tutupin. Supaya orang nggak tahu. Kau tutupinlah kekuranganmu. Terus gimana nutupinnya? Tutupin kekuranganmu dengan suka berderma. Suka berbagi. Orang tuh kalau punya rezeki dia bagi ini macam. Orang lupa dengan kesalahan kita. Maka bismillah. Antum berbuat baik sama orang tua. Punya rezeki ingat sama mertua. Alhamdulillah. Ini aku punya ini itu. Insya Allah. Yang awalnya tidak cocok. Lama-lama orang tua ngomong. Insya Allah cocok. Karena sama menantu kayak gini ini cocok. Ya kalau antum baik sama mertua.
Subhanallah. Anak saya sudah bersuami, namun berzina dengan laki-laki lain. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Apakah suaminya berhak menceraikannya? Tidak ada hukum rajam di sini. Baik. Bagaimana menghapus dosa zina dia? Para jamaah, Allah Jalla Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan na'udzubillah. Perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Mendekati aja nggak boleh. Makanya dalam Islam tuh hubungan lelaki dengan perempuan ada batasan-batasan yang ketat sekali. Nggak boleh kita berduaan dengan perempuan, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, nggak boleh. Bersentuhan, model sekarang nih, salaman, cipiki-cipika, insya Allah. Siapa? Saudara ana dalam Islam, Ustaz. Insya Allah. Ya sudah, nggak boleh. Kalau mahram ente baru boleh. Dan itu membuat orang, mulai ketika kita sentuh tangan, ngobrol adep-adepan berdua, panggilan setan semakin dahsyat, berzina. Maka tolong dalam urusan zina ini, lorong-lorong yang mengantarkan ke zina tutup. Tuh para istri, para perempuan ingat, kalau kau punya teman banyak di Facebook, di Twitter, di WA yang bukan mahrammu, yang nggak ada urusan, delete semuanya. Nggak ada urusan anak sama mereka. Anak ada urusan sama suami anak. Sama kerabat-kerabatnya oke. Si suami juga seperti itu. Suami, kalau punya swipe-swipe cewek di Facebooknya, enggak. Anak ini berdakwah kepada dia. Oh. Masya Allah, anak minum ya. Bismillah. Jangan. Pokoknya pintu-pintu itu tutup. Subhanallah. Anak kadang-kala kalau sudah ada WA dari harim-harim nih, yang udah mulai panas, anak kasihkan ke istri anak. Ente yang jawab. Supaya apa? Supaya dia tahu diri. Kadang-kala ngomongnya udah mulai nggak enak. Ketika dia ada, alhamdulillah. Mau nggak mau tuh perempuan kalau ketemu sama perempuan juga, mulai ngomongnya yang lurus-lurus. Makanya sama antum laki, apalagi antum, masya Allah, di Facebook sebagai pendakwah, Ustaz, ada dakwah. Hati-hati ya jemaah. Baik, berkaitan dengan ini gimana? Na'udzubillah minaz zina, dia harus benar-benar bertobat nih perempuannya. Nggak ada hukum rajam. Di negeri kita nggak ada. Kalau dia memang dosanya sudah ditutupin, hendaklah bertobat. Suami berhak menceraikan, berhak. Tapi kalau si wanita sudah bertobat dan suaminya masih mau, tafadhol. Bagaimana sikap orang tua? Kadang-kala salah didik orang tuanya, anaknya jadi seperti ini. Kita di Indonesia jamaah, kalau ada anak perempuan dibawa sama cowok, Masya Allah, alhamdulillah, anak-anak sudah laku, Ustaz. Ada yang bawa tuh. Masya Allah, ente. Itu terjadi di masyarakat jamaah. Kau biarkan anakmu berzina, jangan harap kau masuk surga. Engkau akan ditarik sama anak-anak. Ya Allah, ini bapakku ya Allah. Ini ibuku yang tidak pernah mengajarkan kepada aku tentang Allah. Tentang surga dan neraka. Aku dibiarkan bergaul bebas. Hati-hati. Maka orang tuanya pun harus mohon ampun sama Allah. Jangan-jangan karena dia salah didik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih. Nah, mana yang didahulukan antara melunasi hutang-hutang orang tua atau menikah? Mengingat anak sudah kebelet nikah. Antum nikah cari yang murah, antum nikah cari yang maharnya murah, antum lunasi hutang orang tua antum. Atau antum lunasi hutang orang tua antum nikahnya kredit. Boleh, antum ngomong sama mertua, "Syuf, anak duit belum punya, gimana kalau maharnya kredit lah. Anak kredit 10 tahun nggak apa-apa." Nggak apa-apa kalau ada mertua yang mau. Nah, jemaah. Dan kadangkala walimah ini orang besar-besarin. Walimah itu tidak harus di gedung jamaah. Orang kan mengatakan, oh walimah di gedung, biaya sendoknya sekian, biaya piringnya sekian, nggak kawin-kawin tuh anak. Maka bismillah antum cari mertua, Syuf, kita walimahnya di rumah. Panggil apa? Sate Madura. Iya,
Antum walimah di rumah, undang 100 orang, panggil sate. Tuh, kasih semua walimahnya anak. Besok 100 orang lagi kita panggil, bakso. Boleh walimah. Cuma kita sekarang jadi bangga-banggaan walimah itu. Ente habis berapa? Ya nggak banyak sih, 120 juta. Allahu Akbar. Dapat 2 bulan cerai. Ya Allah, 120 juta. Maka hati-hati jamaah. Antum nikah cari yang murah dan antum lunasin hutang orang lain. Nah, Ustaz, mohon dijelaskan poin-poin muamalah dengan ibu yang berpindah agama. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kesian tuh orang tua antum kalau pindah agama, kadang-kala gara-gara nikah lagi, gara-gara bergaul sama orang. Antum tetap wajib berbakti sama keduanya dengan berdakwah dan doakan orang tua antum dapat hidayah. Ana mau tanya, jika ibu kita tidak setuju dengan salah satu wanita pilihan anaknya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bismillah. Antum cari wanita yang lain. Ustaz, udah kadung jatuh cinta, Ustaz. Itu yang jadi masalah. Antum jatuh cinta dahulu, kemudian ngomong sama orang tua. Orang tua nggak cocok. Maka gimana solusinya? Antum memohon kepada orang tua. Kadang-kala orang tua nggak cocok itu banyak alasan. Orang tua takut anaknya dibawa sama tuh perempuan nggak berbakti kau sama dia. Banyak yang ditakutkan oleh orang tua. Maka engkau harus dilatih sama orang tua. Kalau orang tua nggak terkena, aku nggak kepingin kau dapat umpamanya orang luar Jawa lah. Kenapa? Aku takut kau nanti dibawa ke sana. Nikah sama orang Kalimantan. Ibunya nggak, anda nggak setuju. Karena mau nggak mau ada celah nih anak dibawa gitu kan. Enggak, aku minta kau nikah sama orang Surabaya juga. Kenapa, Bu? Aku takut kau dibawa. Siapa yang ngurusin ibu nanti kalau kau dibawa? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan orang tua yang antum harus perhatikan. Kalau orang tua nggak mau dengan yang umpamanya, ibu nggak maulah sama yang nggak pakai kerudung. Ya antum harus taat. Cari perempuan yang pakai kerudung. Kalau ibunya ngomong, ibu mau menantu yang tidak pakai kerudung. Gimana tuh? Wah, berat nih. Katakan sama ibu, Bu, kalau aku dapat istri nggak pakai kerudung, dia ajak sama Tuhannya nggak taat. Dia ajak sama memberikan rambut, memberikan mata, telinga, yang memberikan body kepada dia nggak taat. Mana mungkin dia mau taat sama suami yang nggak ngasih apa-apa, ibu? Katakan kepada ibunya dengan cara yang baik, yang santun, dan memohon sama ibunya. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Anak mau kasih hadiah. Sebutkan 4 perkara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia. Antum sudah dapat hadiah belum? Baik. Mendoakan. Menyambung silaturahim. Lupa jamaah. Insyaallah. Baik, ana minta yang 4, yang 2, yang jauh situ. Nah, ya antum. Sedekah jari buat orang tua. Banyak istighfar. Nyambung silaturahim. Mendoakan, ya mendoakan. Ya nggak apa-apa lah. Antum paruan sama dia ya. Anak kasih. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Siapa nama sahabat yang Nabi mendengar bacaan dia di surga? Uwais tabi'in antum. Haritsah bin Nu'man. Haritsah bin Nu'man jamaah. Baik, ana sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan antum sore hari ini. Mudah-mudahan pulang dari sini antum telepon orang tua antum punya rezeki kirim kepada dia, antum bisa jumpain, cium keningnya, cium tangannya, pijit kakinya dan doakan dia. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.